Perkenalkan, saya Rizky Januari Firmansyah. Dan saya Fitriani. Kami berdua adalah kiper ataupun perawat satwa singa laut dan anjing laut di Taman Safari Indonesia Bogor. Saya bekerja di sini kurang lebih sudah 18 tahun, kalau Rizky sekitar 10 tahun. Sebagai kiper atau perawat satwa, kami bertanggung jawab dalam husbandry ataupun perawatan singa laut dan anjing laut. Setiap hari, kami dan perawat satwa lainnya di sini bertugas untuk kebersihan holding, menyiapkan pakan satwa, dan mengecek serta memonitor kondisi satwa. Tidak hanya itu, kami juga memberikan enrichment atau pengayaan serta melakukan training dan conditioning kepada satwa. Saya bertanggung jawab untuk anjing laut, sedangkan Rizky untuk singa lautnya. Anjing laut dan singa laut ini tidak sama, kita bisa membedakan mereka secara fisik. Nah, yang pertama adalah daun telinga. Anjing laut memiliki telinga di kedua sisi kepalanya, tapi tidak memiliki daun telinga. Sedangkan singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang. Flipper mereka pun berbeda. Anjing laut memiliki flipper depan yang pendek, bercakar dan berbulu. Mereka tidak bisa menekukan flipper belakangnya ke depan. Sedangkan singa laut memiliki flipper depan yang panjang, berkuku pendek, serta bisa menekukan flipper belakangnya ke depan. Ketika berenang, anjing laut menggunakan flipper belakang sebagai pendorong. Sementara flipper depannya digunakan untuk mengarahkan tujuannya. Waktu berenang, anjing laut terlihat meliuk-liuk tubuhnya. Sebaliknya, singa laut menggunakan flipper depan sebagai pendorong. Sedangkan flipper belakang digunakan sebagai alat kemudi untuk mengarahkan tujuannya. Kita juga dapat melihat cara mereka berdiri. Anjing laut sangat pintar berenang, tapi ia tidak bisa berdiri di darat. Biasanya mereka akan berbaring jika berada di darat. Berbeda dari anjing laut, singa laut bisa berdiri di darat menggunakan flipper depannya. Ketika di darat, flipper belakang singa laut bisa ditekuk ke depan, layaknya kaki satwa darat untuk berjalan. Pertama, setiap hari memeriksa kondisi tubuh satwa, termasuk bagian mata. Hal ini berguna untuk mempermudah kami dan tim medis seperti dokter hewan serta para medis untuk memeriksa kesehatan rutin singa laut dan anjing laut. Anjing laut dan singa laut adalah karnivora ataupun pemakan daging. Seperti karnivora lainnya, kuku mereka pun terus tumbuh memanjang. Kami melakukan pemotongan kuku secara berkala, karena jika tidak dipotong akan membahayakan kiper dan juga satwanya sendiri. Untuk itu, kami membiasakan singa laut dan anjing laut mengenal alat potong yang digunakan, posisi satwa, dan juga bagaimana cara memotongnya. Yang ini adalah target training. Fungsi target ini yaitu sebagai petunjuk untuk mengatur posisi satwa. Kita akan memusatkan perhatiannya ke tongkat ini saat melakukan target training. Fungsinya adalah agar satwa senang dan sukarela untuk mengulang perilaku menyentuh target dengan sendirinya. Selanjutnya adalah penimbangan berat badan. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui berat badan yang ideal. Dan kemudian untuk menyesuaikan dengan pemberian pakannya. Kami juga melakukan training dan conditioning pengambilan darah, supaya mereka tidak kaget untuk menerima injeksi dan diambil darahnya saat penanganan kesehatan. Anjing laut dan singa laut juga perlu diperiksa menggunakan X-ray dan USG ataupun ultrasonografi. Kami membiasakan mereka dengan posisi dan peralatan yang digunakan. Jadi, training dan conditioning ini sangatlah penting dilakukan secara rutin guna membiasakan satwa untuk melakukan perilaku yang kita inginkan dengan sukarela, tanpa harus dipaksa tentunya. Nah, kedepannya pembentukan perilaku sukarela ini sangatlah penting untuk kepentingan penanganan medis. Training dan conditioning juga akan berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan satwa singa laut dan juga anjing laut, sehingga mereka dapat menyapa explorer sekalian dalam memperagakan edukasi sea lion di Taman Safari Indonesia Bogor. Dan sampai jumpa di peragaan edukasi sea lion di Taman Safari Indonesia Bogor ya. Yuhuu.